di Tribuners wawancara dengan Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Trenggalek terkait pendaftaran bakal calon legislatif kepada Kabupaten Trenggalek hingga hari ini. Dari kemarin dibuka belum ada pendaftar sampai hari ini, namun masih ada waktu sampai tanggal 14 Mei 2023. Terima kasih. Sesuai dengan tahapan dan jadwal dilakukan PKPU 2023 bahwa untuk penyerahan dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Trenggalek itu kan dimulai pada tanggal 1 Mei sampai dengan 14 Mei 2023. Sesuai juga yang sudah kita umumkan di laman KPU dan juga medsos serta papan pengumuman di KPU Kabupaten Trenggalek. Jadi mulai kemarin kita sudah buka pendaftaran dan untuk update kemarin Senin 1 Mei 2023 itu belum ada yang menyerahkan dokumen pengajuan bakal calon. Untuk sampai hari ini juga belum ada yang konfirmasi. Jadi kemarin waktu kita rakor juga kita sampaikan kepada kawan-kawan parpol bahwa ketika nanti mau mendaftar ke KPU untuk terlebih dahulu konfirmasi kepada kami KPU. Parpol menyampaikan, Bu, kenapa belum mendaftar? Apakah ada kesulitan melengkapi dokumen atau gimana, Bu? Sampai saat ini masih melengkapi dokumen ya, termasuk juga kita kan juga terbuka. Artinya kita ada helpdesk di sini. Ketika terjadi kendala atau permasalahan atau ingin koordinasi konsultasi, kita juga dipersilahkan. Akan tetapi juga banyak yang lewat video ataupun telepon menanyakan terkait dengan persyaratan bakal calon. Jadi saat ini teman-teman parpol masih berproses pada kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan itu sendiri. Untuk parpol baru sama parpol lama persyaratannya ada perbedaan nggak, Bu, sama yang incumbent sama yang baru? Sama, semua persyaratannya sama dari masing-masing parpol termasuk bakal calon. Mungkin juga nanti ada kondisi tertentu atau case tertentu nanti juga ada aturannya, termasuk misalkan anggota DPRD yang saat ini menjabat terus kemudian dicalonkan oleh parpol yang lain berbeda dengan pemilu terakhir, itu juga harus mengundurkan diri dari parpol sebelumnya. Untuk jumlah bacalek bisa diprediksi, Bu? Kalau untuk prediksi kita tidak bisa ya, karena kita belum tahu dari masing-masing parpol itu nanti mengajukan secara maksimal sejumlah 45 kursi atau tidak. Karena kalau sesuai ketentuan kan 100% dari jumlah kursi untuk maksimal. Jadi misalkan kayak di Dapil 1 dengan 9 kursi, berarti Dapil 1 itu maksimal mengajukan 9 bakal calon. Jadi kalau kemudian dari 18 parpol itu nanti maksimal semuanya dengan 45 bakal calon, jadi ada 810 bakal calon nanti yang akan diajukan ke KPU. Untuk kesiapan KPU Trenggalek sendiri seperti apa, Bu? Untuk kesiapannya semuanya sudah siap. Dalam hal ini tim termasuk juga ruangan yang kita sediakan mulai dari ruangan registrasi, terus ruangan penerimaan berkas, teman-teman operator, termasuk juga ada press release ya nanti setelah selesai itu kita sediakan di depan, termasuk juga nanti ketika berdatangan bersamaan misalkan itu ada tempat transit di luar. Operator yang disiapkan berapa, Bu? Untuk operator kita sediakan 6 operator, jadi masing-masing operator itu bertanggung jawab pada 3 parpol, masing-masing 3 parpol. Sampai kapan ya, Bu, ini untuk pendaftaran ini? Untuk pendaftaran tanggal 1 sampai 13 Mei itu mulai pukul 8 sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Untuk hari terakhir tanggal 14 Mei itu mulai pukul 8 sampai 23.59. Jadi yang berbeda di hari terakhir itu. Kalau yang pertama sampai 13 itu sampai 16,
tapi yang hari terakhir sampai 235. Ada syarat khusus untuk caleg ini mungkin apakah ketika ada yang diwakilkan mungkin apakah itu boleh atau Mewakilkan sama orang lain gitu? ketika di sini. Jadi kalau yang daftar itu adalah ketua dan sekretaris dari masing-masing parpol sesuai tingkatan. Jadi kalau kita di tingkat kabupaten, dalam hal ini ketika memang tidak bisa hadir ketua dan sekretaris itu bisa dikuasakan sama pengurus. Kalaupun pengurus tidak bisa, itu bisa dengan license officer atau LO-nya. Itu juga diatur di PKPU 10/2023. Untuk persyaratan individual bacalek Bu ini Ya. ada persyaratan khusus atau gimana? Untuk masing-masing bacalek itu ada 7 persyaratan yang harus dilengkapi, yang harus diunggah di Silon. Kalau ini kan aplikasinya namanya Silon. Mulai dari KTPL, surat sehat, jasmani rohani dan bebas narkoba, ijazah, terus kemudian KTA, terdaftar sebagai pemilih, terus kemudian pas foto, sama yang terakhir itu adalah ini apa namanya ya? Surat tidak pernah dipidana. SKCK Bukan. bukan Bu? Nanti Gitu ya? Kalau SKCK itu kan bagian dari lampiran Ah. untuk mendapatkan surat dari pengadilan negeri. Tapi persyaratan itu di-upload di Silon atau disetorkan secara langsung ke sini Bu? Di-upload di Silon Oh. untuk yang administrasi dari masing-masing bakal calon. Oh ya tadi surat pernyataan. Oh gitu. Surat pernyataan dari masing-masing bakal calon yang di hubui materai. Oh. 7 tadi ya, jadi ada 7. Itu semuanya diupload di Silon. Jadi sebelum ke sini semua dokumen itu sudah diunggah di Silon dari masing-masing parpol. Jadi ke sini itu yang dibawa berupa fisik ada 3. Apa itu? Yang pertama formulir B pengajuan parpol, yang kedua formulir B daftar bakal calon yang dilampiri persetujuan dari DPP atau pengurus pusat. Itu aja yang dibawa berupa fisik. Namun yang 3 fisik ini tadi juga sudah diunggah di Silon. Jadi untuk yang persyaratan administrasi dari masing-masing caleg itu tidak dibawa ke sini. Nah, dalam artian headnya tidak dibawa KPU, cukup diunggah di Silon. Untuk spesifik khusus individual mantan narapidana masih bisa daftar bacalek atau tidak? Bisa dengan itu jeda 5 tahun ya, terhitung sejak selesainya masa tahanan. Jadi jeda 5 tahun ya? Iya. Itu semua narapidana dari kasus apapun atau gimana? Iya, untuk yang mantan napi dengan ancaman 5 tahun penjara ya yang ada jedanya itu dengan 5 tahun.